Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Mari bersama-sama malam hari ini kita siapkan setiap hati dan keberadaan kita. Kita naikkan pujian dan syukur kita. Mari bersama kita satu di dalam doa. Tuhan, terima kasih buat malam hari ini. Kami sudah melewati sepanjang hari ini di dalam kasih dan perkenanan Tuhan. Sebab itu sama-sama kami mau bawa setiap hati kami. Kami rindu hadirat Tuhan. Kami rindu mengalami kasih Tuhan. Sama-sama di tempat dimanapun kami berada Tuhan. Kami mau bawa setiap hati kami datang menyembah Engkau. Dan segala pujian, hormat dan kemuliaan hanya bagi Raja di atas segala Raja. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ini doa setiap kami. Ini pujian hati kami malam hari ini. Terima kasih Tuhan. Kami datang mengucap syukur buat kasih dan setiamu dalam hidup kami. Kami terima anugerah yang terbesar. Kami mengalami kasih dan mujizat-Mu Tuhan dalam hidup kami. Kami tahu bahwa senantiasa Tuhan Engkau bekerja dalam hidup kami. Terima kasih. Malam hari ini kami naikkan ucapan syukur kami. Segala pujian hanya bagi-Mu Tuhan. Oh. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Kami mau katakan segenap kepercayaan kami. Dengan sungguh kami kata dalam Kristus ku percaya, amin. Ada kemuliaan di balik salib, karena ku nyatakan kemenangan dari-Mu, kekuatanku, harapanku. Harapan sama-sama mari dalam Kristus ku percaya, amin. Ada kemuliaan di balik salib-Mu, karena ku nyatakan kemenangan dari-Mu, kekuatanku, harapan. Mari semua penyembah dalam Kristus ku percaya, ada kemuliaan di balik salib, karena ku nyatakan kemenangan dari-Mu, kekuatanku, harapanku dalam Kristus, dalam Kristus ku percaya. Ada kemuliaan di balik salib-Mu, karena ku nyatakan kemenangan dari-Mu, kekuatanku, harapanku hanya Yesus. Engkau kekuatan hidup kami Tuhan. kekuatan kami Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih, kami mengucap syukur. Terima kasih Bapa. Biar segala pujian dan hormat kami bagi-Mu. Bagi-Mu segala pujian kami. Penghormatan tertinggi bagi Raja di atas segala Raja. Engkau layak Tuhan. Kasih setia-Mu yang sungguh besar dalam hidup kami. Kami bersyukur. Terima kasih
menyatakan Engkau juru selamatku. Yesus, Engkau juru selamatku. Dalam janji-Mu kemenangan selamanya, selamanya kan ku nyatakan. Katakan pujian ini dengan segenap hati. Engkau yang mengalami kemurahan Tuhan, Engkau yang mengalami kasih Tuhan. Sama-sama mari dengan segenap hatimu nyatakan Juru selamatku, dalam janji-Mu, dalam janji-Mu kemenanganku selamanya, selamanya kan ku nyatakan. Besar setiamu Tuhan di hidupku. Yesus, Yesus, Engkau juru selamat. Engkau yang mengalami kasih Tuhan, Engkau yang mengalami. Terima kasih Tuhan. Selamanya kan ku nyatakan. Besar setiamu amin di hidupku. Mari panggil namanya Yesus, Engkau juru selamatku. Dalam janji-Mu kemenangan. Terima kasih untuk kasih-Mu yang sungguh besar dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. besar setiamu Tuhan di hidupku. Senantiasa hati kami mengucap syukur. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk kasih dan pengorbanan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih untuk kasih setia-Mu, bahkan masa di mana kami tidak setia, Tuhan Engkau tetap ada di dalam waktu-waktu kami. Terima kasih untuk semua kebaikan yang kami terima hari ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur selalu. Kasih Tuhan yang begitu besar dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, ajar hati kami selalu mengucap syukur untuk kasih setia-Mu. Sampai hari ini kami lihat tangan Tuhan itu tidak pernah berhenti. Engkau tidak pernah menyerah Tuhan. Setiap hari kami lihat kasih-Mu. Sebab Tuhan itu baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia. Terima kasih. Sekali lagi sama-sama mari. Yesus, Engkau juru selamatku. Amin. Dalam janji-Mu kemenanganku selamanya. selamanya Amin. kan ku nyatakan. Besar kasih-Mu, Besar setiamu Tuhan di hidupku. juru selamatku. Yesus, Engkau juru selamatku. Dalam janji-Mu kemenanganku selamanya kan ku nyatakan. Besar setiamu Tuhan di hidupku. Kami tahu Tuhan, bahkan apa yang tidak pernah kami pikirkan itu yang Tuhan sediakan bagi setiap kami. Ajar kami punya iman yang benar di hadapan Tuhan.
Bahkan sebelum kami menyatakannya, Tuhan tahu apa yang kami perlukan. Namun ajar kami untuk punya iman dengan mata yang selalu tertuju hanya kepada Yesus. Kami bukan datang hanya untuk kepentingan kami secara pribadi kepada Tuhan. Tapi kami datang karena pribadi-Mu Tuhan. Karena Engkau memberi keselamatan bagi setiap kami. Engkaulah sumber kekuatan di dalam hidup kami Tuhan. Karena itu hari ini kami buka hati kami. Kami datang dengan satu kerinduan. Kami lebih lagi mengerti rencana dan kehendak Tuhan dalam hidup kami. Berbicara bagi kami Tuhan, sampaikan isi hati-Mu bagi kami. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami buka hati bagi firman Tuhan. Sama-sama kita katakan, amin, amin, amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus saudara. Silakan duduk Bapak Ibu, shalom. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa, karena kita punya Tuhan yang luar biasa. Iya Bapak Ibu, tema tentang iman itu harus sungguh-sungguh kita pelajari dan kita hidupi. Kenapa? Karena Alkitab berkata, pada waktu Yesus datang kali yang kedua, apa yang Yesus cari? Apa yang Yesus cari dari kita? Uang. Ya, Yesus berkata, kalau aku datang kembali ke dunia ini, adakah iman aku dapati? Jadi apa yang harus kita pertahankan sampai di garis akhir, yaitu iman. Hari ini tema firman Tuhan adalah bukan iman sembarangan. Bilang kanan kirimu, bukan iman sembarangan. Iman yang bagaimana yang dicari Tuhan. Bukan iman sembarangan. Karena hari ini banyak orang beriman. Tapi iman yang bagaimana? Kita akan bicara dan kita akan belajar dari seorang yang namanya itu tercatat di Alkitab. Dan saya juga baru hari ini mengkhotbahkan tentang dia. Lo bayangkan saya melayani dari tahun berapa? Saya juga baru kaget. Saya dapat ayat ini tadi subuh saudara. Ketika saya bangun, Tuhan saya mau sampein apa buat jemaat. Tiba-tiba saya buka dan saya tertegun karena saya belum pernah mengkhotbahkan ini. Jadi bersyukur loh jemaat GSJS untuk pertama kali ini saya khotbah di sini. Ya. Dan tentu ketika saya baca ayat ini saya lebih dulu diberkati. Saya dulu mendapatkan sesuatu dan saya bilang wow. Baru saya bagikan sama saudara. Kita buka bersama Injil Markus pasal yang ke-10. Dan di sana ada seorang tokoh yang bernama Bartimeus. Ya. Yesus menyembuhkan Bartimeus. Markus 10 ayat 46 mulai. Kita baca bersama. Saya sangat diberkati dengan ayat ini saudara. Dengan cerita dari perikop ini dan saya dapat banyak hal. Baca bersama 1, 2, 3. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yeriko. Dan ketika Yesus keluar dari Yeriko bersama dengan murid-muridnya dan orang banyak berbondong-bondong. Ada seorang pengemis buta bernama Bartimeus. Anak Timeus duduk di pinggir jalan. Ayat 47. Ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru. Apa seruannya? Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Ayat 46. Banyak orang menegurnya supaya ia diam. Namun semakin keras ia berseru, anak Daud, kasihanilah aku. 49. Lalu Yesus berhenti dan berkata, panggillah dia. Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, kuatkan hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau. Lalu ia menanggalkan jubahnya, ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Tanya Yesus kepadanya, apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Jawab orang buta itu apa? Rabuni, supaya aku dapat melihat. 52. Kata Yesus kepadanya, pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pada saat itu juga
Melihatlah ia lalu ia mengikut Yesus dalam perjalanannya. Saudara, Bartimeus seorang pengemis buta. Sudah buta, pengemis lagi. Kasihan gak nasibnya? Kalau buta tapi bukan pengemis masih agak-agak, iya enggak? Atau pengemis tapi enggak buta, banyak kan? Pengemis tapi enggak buta. Ini sudah buta dan pengemis. Saya kaget waktu mempelajari arti nama dari Bartimeus, saudara. Arti nama dari Bartimeus diambil dari dua penggalan bahasa Aram dan Yunani. Bar artinya putra dari bahasa Aram. Timeus itu dari bahasa Yunani yang artinya terhormat. Jadi Bartimeus itu artinya putra yang terhormat. Waktu orang tuanya melahirkan Bartimeus, ya mereka mungkin punya iman, anak ini nanti jadi putra yang terhormat. Makanya kasih nama anak itu yang bagus, amin. Jangan karena nasib lagi prihatin, anaknya lahir dijenengke prihatin. Mesake saudara, mesake. Ya, ada jemaat konseling sama saya, Bu saya ini cari kerja ditolak terus di mana-mana. Kenapa? Lah aku dijenengke wong tuaku prihatin. Kenapa orang tuamu kasih nama begitu? Karena katanya waktu saya lahir dulu, keluarga saya miskin. Makanya dinamakan, ada lagi yang menamakan anaknya Keloro-loro. Ya, Clara tapi dari kata Keloro-loro. Tolong Bapak Ibu ya, kalau kau punya anak, walaupun keadaanmu susah, jangan ikutkan anakmu dengan nasib susah itu, amin. Amin. Nama suami saya Daniel Adi Purnomo. Daniel Putra Cahaya Terang. Bagus toh? Ya, makanya ketemu Debbie Basir. Masalah buat lo. Ya, kasih nama anak itu yang bagus. Ya, jadi Bartimeus ini walaupun mungkin orang tuanya dulu susah, makanya anaknya jadi pengemis, tapi mereka kasih nama sudah dengan iman. Bartimeus putra kehormatan. Walaupun pada akhirnya nasibnya sih tidak terhormat. Jadi pengemis buta lagi. Buta pengemis di pinggir jalan. Tapi ada sesuatu yang ajaib yang kita perlu belajar dari imannya Bartimeus ini. Bukan iman sembarangan sampai dia mengalami keselamatan dan mujizat dari Tuhan Yesus. Ketika pada waktu itu Yesus sampai di Yeriko, ingat kota Yeriko, kota pertama yang diduduki oleh bangsa Israel ketika mereka keluar dari tanah perbudakan. Dan kota itu ditaklukkan bukan dengan pedang, bukan dengan bom, hanya dengan pujian penyembahan. Temboknya roboh. Waktu Yesus keluar dari kota Yeriko bersama-sama dengan murid-muridnya, orang banyak itu berbondong-bondong ikut. Tiba-tiba ada seorang pengemis buta bernama Bartimeus, anak Timeus, duduk di pinggir jalan. Ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret. Dia mungkin dengar-dengar orang bilang, itu Yesus loh, Yesus orang Nazaret, Yesus orang Nazaret. Perhatikan dia berteriak kepada Yesus. Ya, teriakannya ini teriakan yang luar biasa saudara. Tidak, bukan iman sembarangan, bukan sebutan sembarangan. Apa yang dia katakan kepada Tuhan Yesus, dia teriak apa? Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Saudara tahu, Yesus anak Daud tidak mungkin diteriakan oleh orang-orang biasa. Karena Yesus anak Daud itu adalah gelar mesianik. Hanya orang-orang tertentu yang tahu gelar itu. Hanya orang yang mempelajari sejarah, hanya orang yang percaya dengan nubuatan nabi-nabi yang berkata bahwa akan datang Mesias dan lahir dari keturunan Daud. Bukan orang sembarang yang berkata Yesus anak Daud. Banyak yang berseru kepada Yesus, mereka bilang Yesus dari Nazaret. Atau Yesus Tuhan, tapi orang ini agak aneh, agak lain. Imannya agak lain. Dia teriak Yesus anak Daud. Kenapa saudara saya bilang agak lain? Untuk mengucapkan kata Yesus anak Daud,
itu penuh resiko di tengah orang Yahudi, apalagi orang Farisi. Saudara tahu kenapa Yesus disalib? Karena Yesus menyatakan bahwa dia adalah Mesias. Orang Yahudi, orang Israel, para kaum Farisi, mereka menjunjung tinggi Daud sebagai nenek moyang dan raja atas Israel yang diurapi. Tapi mereka sangat tidak terima kalau dikatakan Yesus adalah keturunan Daud. Mereka nggak percaya itu. Dan itu sebabnya Yesus mereka salibkan. Karena mereka menganggap Yesus mengaku-ngaku sebagai Mesias. Dan Bartimeus tahu benar di tengah orang Farisi dan orang Yahudi ketika dia mengucapkan pernyataan itu. Itu adalah sebuah pernyataan yang sangat mengandung resiko. Berarti engkau dalam posisi bermusuhan dengan orang banyak, yaitu orang Yahudi dan orang Farisi. Banyak orang tidak mengerti. Hanya orang tertentu yang bisa mengucapkan Yesus anak Daud. Ini bicara tentang gelar mesianik. Dia beriman dan percaya bahwa Yesus itu adalah Mesias yang dinubuatkan jauh sebelumnya, yaitu pada zaman Nabi. Amin saudara. Banyak orang yang gagal paham. Saya kemarin saudara ke Eropa ya. Kita satu grup ke sana. Dan saya ketemu dengan seorang, dia bukan orang Kristen, dia bilang begini, Bu, saya tahu ibu pendeta di Indonesia yang cukup terkenal. Oh iya, puji Tuhan kalau kamu tahu begitu berarti, saya juga sih kurang tahu. Terus saya ini bergumul loh mau ngomong sama ibu, mau ngomong apa? Kalau ibu sebagai pendeta yang cukup terkenal, tolong kasih tahu lah Bu, maaf kita bicara agak ekstrim dan maaf kalau saya menyinggung ibu. Gimana? Saya mau tanya dulu, ibu ini bela Palestina atau Israel? Agak puyeng sih saudara ya. Agak lain memang pertanyaannya. Saya nggak jawab, saya bilang, saya mau tahu dulu kenapa. Kamu ngomong dulu, baru saya jawab. Gini Bu, saya adalah salah satu orang yang memboikot Israel, termasuk sampai hari ini. Saya nggak mau makan di McD. Ternyata itu sebabnya kita minta makan di McD, dia nggak mau. Dia cariin tempat lain terus. Saya boikot McD, saya boikot semua produk Israel. Terus, ya itu, ibu sebagai pembicara Kristen kasih tahulah orang Kristen. Jangan bela-bela Israel. Saya tanya sama dia, kamu udah pernah pergi ke Israel? Belum sih, kapan-kapan ikut saya yuk. Nanti bulan Maret saya balik lagi. Oktober saya balik lagi. Supaya kamu tahu. Kalau kamu adalah orang yang memboikot McD, boikot Starbucks, kamu orang yang mabok agama. Saya kasih tahu sama kamu ya, kamu tuh mabok agama. Kristen gak ada hubungannya sama Yahudi, sama Israel. Kamu kalau ke Israel, Kristen di Israel sangat sedikit, cuma berapa persen, kalau gak salah 3% apa berapa. Di Israel lebih banyak Muslim daripada Kristen. Orang Yahudi punya agama, Yudaisme, mereka bukan Kristen. Mereka justru menolak Yesus sebagai Mesias. Kenapa sampai hari ini mereka berdoa nangis di tembok ratapan? Mereka meminta Mesias datang. Karena mereka sudah menolak Tuhan Yesus. Jadi kalau kamu punya anggapan, oh Israel Kristen. Dan kamu suruh saya itu ngomong ke orang Kristen untuk bela Palestina. Ya kamu mabuk agama. Terus dia tanya lah, ibu bela siapa? Enggak ada. Saya mengasihi Palestina, saya mengasihi Israel. Kenapa? Karena Tuhan bilang, Tuhan mengasihi semua bangsa. Amin. Jangan juga jadi Kristen yang mabuk agama saudara. Ya, terus bela-belain, bawa-bawa bendera. Ya. Saya bilang kenapa? Bagi Bartimeus untuk mengucapkan Yesus anak Daud, itu sebuah resiko besar. Dia bisa diderajam pakai batu karena berarti dia berada di komplotan yang melawan orang banyak saudara. Tapi Bartimeus nggak takut. Mungkin itu sebabnya makanya dikatakan begini. Ayat 48. Banyak orang menegurnya supaya diam. Mungkin orang-orang Yahudi itu ngomong,
Ngapain sih lu ngomong-ngomong gitu? Diam. Tetapi ayat ini berkata, dia diam atau? Namun apa? Semakin keras dia berseru, dia teriak, anak Daud kasihanilah aku. Bartimeus tidak keberatan, dia tidak takut menyatakan siapa Yesus itu. Saudara imanmu, kau malu gak menyatakan kau Kristen? Kau malu gak menyatakan bahwa kau anak Tuhan? Ada loh orang-orang yang malu loh, ya, menyatakan bahwa dia itu Kristen. Malu menyatakan imannya, jangan sampai ketahuan. Melamar kerja pura-pura, ya. Banyak orang yang bisa ganti KTP cuma demi dapat pekerjaan supaya gak ketahuan dia Kristen. Kalau imanmu seperti itu, gak mungkin engkau melihat mujizat dari Tuhan. Karena Alkitab berkata, dengan hati orang percaya, dengan mulut dia mengaku, maka dia akan dibenarkan dan diselamatkan. Ayat ini yang menjadi pegangan saya ketika saya waktu itu menyembunyikan iman saya 1 tahun. Saya sembunyi karena saya tahu saya bakal dibunuh kalau ketahuan saya jadi Kristen. Tapi waktu saya baca ayat itu, dengan hati engkau percaya, dengan mulut engkau mengaku, barulah engkau dibenarkan dan diselamatkan. Karena banyak orang gak mau mengaku Yesus Tuhan. Bahkan ada banyak yang mau menyangkal. Kemarin ada salah satu orang artis Kristen ngomong sama artis lain gini, kalau gua pindah ke agama lu, gua tinggalin Yesus, lu mau gak nikah sama aku? Ya, bayangkan loh. Itu dia ucapin di media sosial. Ya, saya komen di situ. Jangan kau percaya sama orang model omongan gini. Tuhan aja dia tinggalin. Apalagi cuma kau. Ya, keyakinannya aja nggak yakin. Bagaimana mau jadi suami yang benar? Banyak orang malu mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tapi Bartimeus di tengah resiko yang besar. Ya, antara Yahudi, Farisi di situ. Dia berteriak, Yesus anak Daud kasihanilah aku, sebuah gelar dan ucapan, ya, gelar mesianik dia beri kepada Yesus bahwa engkau adalah Mesias, juru selamat yang akan datang. Lalu saudara, orang suruh dia berhenti, tapi dia tetap berteriak malah makin keras. Ini yang menyebabkan dia menarik perhatian dari Tuhan Yesus. Saya yakin itu orang ribut banyak saudara. Bahkan banyak juga yang panggil Yesus, Yesus, Yesus. Waktu itu Yesus viral. Semua orang berteriak. Tapi kenapa teriakan dari Bartimeus ini menarik perhatian Yesus seperti wanita pendarahan yang menjamah jubahnya. Itu kan banyak orang jamah jubah Yesus. Sampai waktu Yesus bilang, siapa yang jamah jubahku? Murid-murid bilang, hello, please deh. Yang ikut engkau ini ribuan orang. Terus lu tanya siapa yang jamah? Semua orang juga jamah kau Tuhan. Tapi Tuhan Yesus bilang enggak, ada satu jamahan yang berbeda. Jamahan dengan iman yang membuat kuasa itu keluar dari tubuh. Bartimeus berseru kepada Tuhan dengan seruan yang lain. Yang bukan seruan sembarangan. Itu yang menyebabkan Yesus berhenti dan Yesus berkata apa? Panggil dia. Ya, panggil dia. Lalu mereka memanggil Bartimeus, saudara, untuk mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan. Itu memang ada harga yang harus kau bayar. Amin. Ada perjuangan, ada keberanian. Ya, ada iman. Di mana dia berkata bahwa engkau Mesias, anak Daud. Ya, kalau kau cuma punya iman kekristenan yang biasa-biasa aja, engkau tidak akan mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Apalagi mengalami mujizat Tuhan. Di akhir zaman ini kita perlu Tuhan, kita perlu mujizatnya. Diakui atau tidak saudara, ada banyak hal di dunia ini yang kita gak bisa lakukan dengan kekuatan kita. Kita butuh Tuhan, amin. Kita butuh mujizatnya, amin. Karena itu hampiri Tuhan, jangan seperti kebanyakan orang. Bayar harga dengan keberanian yang gigih. Sekalipun kau akan dicemooh, sekalipun orang mencibir, sekalipun mungkin nyawa taruhannya. Punyalah iman, bukan iman sembarangan. Iman yang agak lain dari kebanyakan orang. Jangan punya iman rata-rata, amin. Kau gak akan mengalami apa-apa.
Cuma minggu ke gereja, yang penting ke gereja lah ya. Yang penting inilah ya, ya sudahlah pokoknya gini. Apa yang kau mau alami dari Tuhan? Orang yang berani bayar harga, mereka akan melihat penyertaan, mujizat Tuhan di dalam hidup mereka. Kenapa saya bisa seperti hari ini saudara? Ya jangan iri. Harga yang saya bayar untuk mengikut Tuhan Yesus. Saya mati-matian, mati pun gak apa-apa. Pokoknya aku percaya sekali percaya Yesus. Aku akui dia sebagai Mesias dan juru selamat bagiku. Wes mati gak apa-apa Tuhan, aku tetap percaya Engkau. Suruh pilih keluarga atau Yesus, saya pilih Yesus. Kenapa? Karena dia sampai pada kekekalan. Amin saudara. Iman yang agak lain seperti ini, menarik perhatian Tuhan dan Tuhan menoleh dan berkata panggil dia. Itu banyak orang saudara. Tapi Tuhan tunjuk panggil dia. Karena ada sebuah seruan iman yang menyatakan bahwa dia adalah Mesias keturunan Daud. Dan itu tidak semua orang percaya. Lalu saudara orang memanggil dia dan berkata, kuatkan hatimu, berdiri sebab dia memanggil engkau. Apa yang dilakukan Bartimeus pertama kali? Ayat yang berikutnya berkata apa? Ayat 50 baca. Lalu ia menanggalkan jubahnya. Ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Ketika Yesus panggil dia, apa yang dilakukan pertama? Menanggalkan jubah. Jubah bagi orang Israel itu bukan sembarangan. Jubah bicara tentang jabatan, otoritas. Jubah yang dipakai Simeon pada saat itu, jubah yang melambangkan ya dia seorang pengemis. Hidupnya, hidup lamanya ya seperti itu. Tapi ketika dia akan menghampiri Tuhan Yesus, dia tanggalkan semua hidup lamanya. Statusnya, dia tanggalkan semua egonya, dia tanggalkan. Jubah itu bicara tentang keakuannya, pengakuan diri. Kau gak bisa ikut Tuhan Yesus kalau engkau tidak menanggalkan semua keakuanmu. Karena syarat untuk mengikut Tuhan Yesus, ya, syarat mengikut Yesus dikatakan apa saudara? Coba kita buka bersama. Matius 16 ayat 24. Matius 16 ayat 24, apa yang Yesus bilang? Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang apa? Yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Ini yang dilakukan Bartimeus. Menanggalkan jubah artinya menyangkal diri. Menanggalkan keakuanku. Aku akan menghadap raja di atas segala raja. Tidak ada keakuan lagi yang kita bawa. Tuhan aku ini hamba, aku perlu engkau. Segala egoku, kesombonganku, hartaku, jabatanku, semua aku tinggalkan. Menyangkal diri, memikul salib, lalu mengikut Yesus. Kita gak bisa ikut Tuhan dengan keakuan kita. Ya pokoknya prinsip saya begini, kalau gak begini gak bisa, enggak. Waktu kau mengikut Tuhan, kau harus menyangkal dirimu. Walau kau tidak mau mengampuni secara manusia, saya gak bisa mengampuni. Tapi Tuhan bilang kau harus mengampuni, kau harus lakukan waktu kau mau mengikut Yesus. Itu artinya menanggalkan jubah. Amin. Saya ketemu ibu-ibu. Saya bu sakit hati sama orang itu. Ampuni aja bu, cuma dari perkataan ngapain sih, gak rugi toh. Saya bu sekali jengkel sama orang, seumur hidup gak saya ampuni. Dalam hati saya sombong amat. Tuhan aja ampuni kau, kenapa kau gak mau mengampuni orang lain? Bu kalau ibu begitu, ibu gak masuk surga loh. Ibu gak masuk surga saya bilang ya, ibu gak masuk surga, pertahankan aja terus itu. Ibu mau masuk surga atau tidak? Ya mau. Terus ibu ngapain gak mengampuni? Ya itu prinsip saya, berarti kau belum menanggalkan keakuan. Jangan pakai prinsip. Tanggalkan semuanya dan mulai belajar untuk mengikut Tuhan Yesus. Pikul salib, mengampuni itu berat. Itu namanya pikul salib. Sekarang kan kita udah gak pikul-pikul salib kayu toh. Mengampuni itu pikul salib. Hidup dalam kekudusan itu pikul salib. Buang dosa, kenajisan, percabulan, homo, lesbi, buang itu pikul salib. Gak gampang, tapi itu syarat mengikut Tuhan Yesus saudara. Lalu dikatakan di sana saudara, akhirnya Yesus berkata ayo panggil dia. Dia tanggalkan jubahnya. Lalu perhatikan ayat 51. Yesus bertanya saudara. Apa?
Tanya Yesus kepadanya, apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Kalau kira-kira hari ini Yesus berdiri di depan saudara dan bertanya, apa yang kau mau? Coba bayangkan Yesus hari ini depanmu dan bertanya, apa yang kau mau aku buat? Yang mau minta uang angkat tangan. Ya. Yang mata duitan angkat tangan. Bukankah kita sering kali berpikir saya ke gereja supaya saya diberkati, uang saya banyak ya. Supaya saya bisa happy ikut Tuhan. Kan banyak orang berpunya iman seperti itu. Bartimeus tahu apa yang dia perlukan, apa yang penting, apa yang terpenting daripada yang penting. Di hidup ini banyak yang penting, tapi ada yang terpenting. Dia bisa nggak ketemu Yesus minta uang? Kesempatan loh, ketemu Tuhan ini ditanya lagi mau apa? Kalau saudara pulang ke rumah dapat botol, saudara gosok-gosok keluar jin. Dia tanya, berikan 3 permintaan. Saudara minta apa? Penting kita tahu apa yang kita butuhkan hari ini. Bartimeus menyadari kebutuhan utamanya dia bukan uang. Padahal dia pengemis loh. Pengemis itu selalu konotasinya apa? Duit. Dia kan bisa minta kaya. Tuhan bisa dong kasih kaya mobil BMW dong Tuhan. Dari pengemis ini gak punya apa-apa. Kasih rumah besar, kasih BMW kan. Tapi dia tidak minta itu. Dia tahu apa yang menjadi kebutuhan dasarnya. Dia bilang apa? Rabuni. Ya, supaya aku dapat melihat. Perhatikan kata-kata panggilannya terhadap Tuhan Yesus. Rabuni. Apa itu Rabuni saudara? Rabuni itu bicara tentang guru, master, tuanku. Dan itu bicara tentang hubungan yang dekat. Dia nggak panggil Tuhan dah loh, Rabuni. Bukan orang sembarangan bisa panggil orang Rabuni. Saya kasih contoh begini. Saya ketemu orang yang baru saya kenali, saya baru tahu orang itu. Dan dia juga baru pertama ketemu saya. Dia peluk saya, dia bilang gini, aduh mentor rohaniku. Padahal saya baru tahu dia ini. Dan dia juga baru tahu saya. Saya bilang gini, kenapa ibu bisa bilang saya mentor ibu? Tiap hari saya dengerin khotbah ibu. Dia tahu cerita saya dari awal sampai akhir. Dia bilang, bu saya tahu waktu ibu pulang ke Solo naik motor. Saya tahu waktu ibu ya dilepaskan sama suami ibu didoakan kepahitan. Saya tahu semua khotbah saya dia tahu dari A sampai Z. Pantas kalau dia menyebut saya mentor, guruku, mentorku. Dia tahu semua tentang saya. Enggak mungkin ada orang yang enggak tahu khotbah saya, ketemu di pasar terus, wah mentorku. Aneh juga tuh saya tanya misalnya, ibu tahu saya? Enggak. Lah kenapa kamu sebut saya mentor? Ya pengen aja, itu gila ya. Saudara menyebut orang mentor, saudara menyebut seseorang mentor itu gampang atau susah? Coba direnungkan dulu. Saudara sebut seseorang mentor, itu susah atau gampang? Susah dong. Karena untuk menyebut seseorang mentor itu kan harus ada alasan toh. Benar nggak? Ini belum pada makan atau bagaimana ya? Saya ini udah berkeringat loh ini. Saudara cuma jawab ya atau tidaknya susah minta ampun loh ya. Orang Surabaya ini memang kalem-kalem. Saya udah keringetan ya. Untuk menyebut seseorang itu mentormu susah atau susah? Susah dong, karena gak semudah itu. Saudara ketemu orang di lift terus gini, halo mentorku. Kan gak mungkin, ada alasan untuk saudara menyebut dia Rabuni, guruku, mentorku, pembimbingku. Itu harus muncul dari sebuah hubungan di mana engkau tahu tentang dia, engkau mengerti tentang dia, engkau punya harapan kepada dia dan engkau menaruh imanmu hanya kepada dia. Ada sebuah hubungan yang dekat. Perhatikan Bartimeus nggak tahu Yesus. Dia cuma dengar dari orang. Tapi dia imani cerita dari kitab Taurat, dari kitab nabi-nabi bahwa akan datang Mesias, keturunan Daud. Dan waktu Yesus datang ada iman dalam dirinya. Baru kali itu dia ketemu Yesus, tapi dia bilang Rabuni. Buat supaya aku bisa melihat. Saudara, dia tahu apa yang dia perlukan. Orang Kristen sekarang tidak tahu kebanyakan apa yang dia perlukan. Pokoknya mintanya duit terus.
Tapi yang di sini tidak, amin. Haleluya ya, orang Surabaya ini tidak pernah minta duit sama Tuhan, amin. Mintanya perkenanan Tuhan, amin. Insya Allah. Kau menertawakan dirimu sendiri soalnya. Gak pernah minta uang kan? Gak pernah minta sukses kan? Kalau ditanya Tuhan apa yang engkau butuhkan? Perkenananmu Tuhan. Orang Surabaya ini memang luar biasa. Ya, mintanya perkenanan Tuhan. Kita harus tahu apa yang kita butuhkan dan apa yang kita inginkan. Pengemis itu ingin uang. Pasti namanya juga pengemis. Ya, mana ada pengemis kalau ketemu orang butuh perhatian. Benar enggak? Apa yang kau mau? Perhatian. Itu orang alay lebay yang butuh perhatian itu. Ya makanya banyak ibu-ibu sakit hati karena suaminya tidak perhatikan. Ya, saya ini sakit hati sama suami saya. Bu, kenapa? Suami saya tidak perhatian sama saya. Makanya suami-suami tolong perhatian sama istrinya, amin. Tapi tidak semua manusia itu butuh perhatian. Ada yang butuh tumbal. Contohnya Nyi Roro Kidul. Itu setan. Ya, butuhnya tumbal. Istri dikorbankan, anak dikorbankan, rumah tangga dikorbankan. Nah, ini syaiton. Karena kau butuh tumbal, bukan butuh perhatian. Ya, dia butuh uang saudara, dia pengennya uang. Ketemu pengemis itu pasti minta uang. Tapi orang ini bilang, Rabuni, mentorku, guruku, beri aku kesembuhan, aku pengen melihat. Lalu kata Yesus kepadanya, pergilah, apa? Imanmu telah menyelamatkan engkau. Yesus enggak tumpang tangan. Yesus enggak minta minyak urapan, lalu gosok di atas kepalanya. Yesus tidak melakukan apapun. Yesus cuma bilang, pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Wow, iman yang luar biasa. Itu akan menyelamatkan kita dan membawa mujizat dalam hidup kita. Ada beberapa orang di Alkitab yang Yesus enggak bikin apa-apa loh. Perempuan yang pendarahan 12 tahun. Yesus enggak bilang gini, aku yang sudah menyembuhkan engkau. No, Tuhan bilang imanmu yang menyembuhkan engkau. Bahkan Yesus enggak lakukan apapun. Yesus bilang, aku merasa ada kuasa yang keluar dari tubuhku. Siapa yang melakukan ini? Bahkan Yesus enggak tahu. Bahkan Yesus tidak melakukan apapun. Tapi iman yang luar biasa ini menarik kuasa Tuhan untuk bekerja dalam hidup kita. Makanya saya dorong jemaat di GSJS, jangan punya iman sembarangan. Waktu kau punya iman yang luar biasa, kau belum minta sesuatu, Tuhan sudah lakukan. Amin. Itu saya banget, saya tuh mengalami banget. Kalau saya bisa bersaksi sama saudara, saya belum ngomong saudara, belum ngomong ini. Baru di hati, tahu-tahu sudah terjadi. Ya, sudah terjadi. Mari kita punya iman yang berkenan sama Tuhan, yang menanggalkan jubah keakuan kita, kesombongan kita, mau menyangkal diri, mengikut Kristus, melakukan firman Tuhan, dan menjadi orang yang berani menyatakan iman, tidak takut di tengah kondisi apapun, sekalipun banyak orang melarang, banyak orang menghina, banyak orang menjatuhkan, meremehkan engkau di tempat kerja. Mungkin cuma kau yang Kristen. Jangan minder, kau punya Tuhan yang besar, amin. Kau punya Tuhan yang hebat. Dan jadilah saksi atas nama Tuhan yang hebat itu. Supaya orang melihat Tuhanmu. Dan dia bilang, Tuhan aku ingin melihat. Lalu Yesus cuma bilang, pergilah, imanmu menyelamatkan engkau. Tuhan suruh dia pergi. Tapi apakah dia pergi? Ayat ini berkata, pada saat itu juga melihatlah ia. Lalu ia pergi? Enggak, ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Dia menyerahkan hidup untuk mengabdi kepada Tuhan. Saudara, ayo kita sungguh-sungguh menjadi murid Kristus. Ayo kita sungguh-sungguh jadi pengikut. Apa itu Kristen? Kristen itu adalah pengikut Kristus. Pengikut Kristus artinya apa? Kita ngikuti nih teladannya. Kita ngikuti kasihnya, kita ngikuti kekudusannya, kita ngikuti apa yang menjadi teladan Kristus. Jangan sampai kau sebut Kristen, tapi kau selingkuh, utang tidak bayar. Kau cuma ngaku-ngaku Kristen, bikin malu Tuhan Yesus, malah mending kau lock out saja.
Ya, yang gini-gini saya suruh log out aja. Jangan login deh. Ya, karena apa? Kau bikin malu Tuhan. Ya, imanmu itu iman yang sembarangan. Itu Bu, orang Kristen Bu. Pelayan Tuhan Bu, utang sama saya nggak bayar Bu. Ya, ketemu orang-orang model begini saya suruh pengen log out. Mau log out nggak kemana kayak gitu ya. Biar nggak usah bikin malu Tuhan gitu. Ya itu Bu, Kristen. Tapi selingkuh Bu, istri orang diambil. Suami orang diambil. Itu Kristen loh Bu, tapi ani-ani, pelakor. Nggak usah angkat tangan. Semoga Anda tersinggung kalau ada. Itu Kristen loh Bu, tapi homo. Nggak usah angkat tangan juga nih boti-boti. Jangan kau Kristen tapi kau boti ya. Bertobat, bertobat. Neraka tempatmu. Saya mau bilang bertobat. Ya saudara tinggalkan semua kenajisan. Nggak ada orang najis masuk surga. Alkitab berkata kuduslah kamu sebab aku kudus karena tanpa kekudusan engkau tidak mungkin melihat Tuhan. Saya berdiri di atas mimbar ini memperingatkan kita ada di akhir zaman. Hari-hari ini terus Tuhan ingatkan, sampaikan tentang berita akhir zaman kepada jemaat supaya tidak ada satupun yang tertinggal. Menghadapi masa antikris. Ya, kita percaya doktrin gereja berkata orang-orang yang hidup kudus akan mengalami rapture, pengangkatan. Tapi yang gak kudus tertinggal. Nah yang tertinggal ini, orang-orang yang gak sungguh-sungguh, yang iman-iman sembarangan itu. Itu yang Tuhan Yesus bilang, kalau aku datang kembali ke dunia ini, adakah iman aku dapati? Udah gak ada. Belum ada antikris aja kau udah gak sungguh-sungguh sama Tuhan. Apalagi kalau ada antikris. Di masa antikris tidak ada lagi keselamatan. Kecuali kau bayar dengan darahmu sendiri, kepalamu dipenggal. Kau tetap percaya Yesus, dipenggal, mati, selamat. Ini adalah zaman kasih karunia. Kau tobat Tuhan terima. Diberi kekuatan Roh Kudus untuk memimpin hidup kita ini dalam kekudusan. Milikilah iman yang berbeda. Tanggalkan jubah, tanggalkan semua dosa, tanggalkan kesombongan, tanggalkan amarah, kepahitan. Buang semua itu dan mulai ikut Tuhan. Amin saudara. Ikut Yesus. Ya, sungguh-sungguh berkata, aku mau ikut Yesus. Bartimeus, Tuhan bilang pergilah, disuruh pergi. Tapi Alkitab mencatat, dia gak pergi. Sebaliknya dia mengikut Yesus. Saya cuma mau bilang saudara, mengikut Yesus itu indah. Saya ini dulu bukan orang yang bukan pengikut Kristus. Saya merasakan bagaimana di luar Yesus itu tidak ada damai sejahtera. Di luar Yesus tidak ada kebahagiaan. Ketika saya ikut Yesus memang menderita. Saya kehilangan keluarga, kehilangan kenyamanan, kehilangan uang, kehilangan. Saya tidak punya uang 1 sen pun, saya pernah hidup tanpa uang, tanpa keluarga. Tapi ada damai sejahtera dalam hati saya. Dan itu hanya bisa kita dapatkan waktu kita sungguh-sungguh mengikut Yesus. Ayo ikut Yesus sungguh-sungguh saudara. Buang semua hal yang tidak berkenan. Kejar perkenanan Tuhan hari-hari. Kita ada di masa-masa yang terakhir. Lihat dunia sekarang bergoncang. Berita tentang perang gak main-main. Bisa terjadi picu perang dunia 3 di depan mata. Kekacauan. Pada hari itu Alkitab berkata bahkan uang tidak bisa menolong. Jangan kau taruh harapanmu pada uang. Dan jangan sampai udah kiamat uangmu kebanyakan. Yang uangnya banyak-banyak mulai bagi-bagi deh. Sama yang gak punya uang, amin? Amin apa tidak? Yang amin ini pasti yang gak ada uang. Ya, iya saudara, ngeri. Ya ngeri. Alkitab bilang harta tidak berguna pada hari kemurkaan. Pada hari kemurkaan uang tidak ada gunanya. Selagi masih bisa berguna hari-hari, tolong orang yang bisa kau tolong. Perhatikan orang yang bisa kau perhatikan. Perhatikan pekerjaan Tuhan. Ya, tarik semakin banyak jiwa untuk datang kepada Kristus. Lakukan bagianmu, apapun yang kau bisa lakukan untuk melayani Tuhan.
Ikuti Yesus. Jangan cuma jadi jemaat yang datang, duduk, diam, pulang. Hidupnya gak pernah berubah, gak pernah berdampak. Imannya iman sembarangan. Hari ini saya berdoa supaya kita semua mengalami kemuliaan Tuhan. Tuhan janji sebelum kedatangannya kali yang kedua, orang yang sungguh-sungguh mengikuti Yesus akan dimuliakan oleh Tuhan. Satu tujuannya supaya dunia melihat Allah yang kita punya adalah Allah yang luar biasa, yang menyertai kita sehingga hidup kita bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Amin. Saya undang para imam musik maju ke depan. Saudara, bilang kanan kirimu, jangan punya iman sembarangan. Miliki iman yang lain daripada yang lain. Amin. Ya, supaya kita bisa mengalami perjumpaan dengan Tuhan dan bisa mengalami mujizat Tuhan. Kita bangkit berdiri bersama. Mari kita renungkan firman ini di hadapan Tuhan. Kami mau mengikut Engkau Tuhan Yesus. Kami mau tanggalkan semua hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Terima kasih Yesus. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua aku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya jadikanku hamba yang kenal selalu. Lebih lagi saudara bayangkan tanganmu di hadapan Tuhan. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Bersama Tuhan kami mau lepas semua aku Tuhan. Kami bisa mengenal Engkau Tuhan. Kehendakmu dalam hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Mari angkat tanganmu di hadapan Tuhan saudara. Lebih lagi katakan, mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Bilang pada Tuhan, lepas semua aku Tuhan, bahkan semua aku bisa mengenal hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Mari kita tutup mata dalam hadirat Tuhan. Kami mau mengikut Engkau selama kami diberi kesempatan hidup di dunia ini Tuhan. Kami tanggalkan, kami lepas semua hak hidup kami, semua hak kami sebagai manusia. Supaya kami bisa memperoleh Kristus. Kami mau belajar menanggalkan
apa yang menjadi kebanggaan kami. Bahkan dosa kami Tuhan, mampukan kami di hari-hari ini untuk memiliki iman yang lain daripada yang lain. Supaya kami mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Dan kami boleh mengalami perkenanan dan mujizat-Mu, penyertaan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Karena itu mari buka hati dan tanganmu saudara. Terimalah kiranya berkat, rahmat, anugerah dari Allah Bapa. Cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, bahkan penyertaan Allah Roh Kudus turun atas hidup kita mulai hari ini, bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang kembali. Dan nama kita tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus katakan bersama, amin. Saudara, angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Katakan